Dan bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Quran itu metode yang paling banyak digunakan kepada kita ketika menjelaskan tentang sebuah fenomena, itu menjelaskannya dengan cerita. Sehingga ulama berkesimpulan sepertiga Al-Quran isinya cerita. Dan sepertiga itu ternyata kisah yang paling banyak diurai, kisah yang paling banyak diungkap itu tentang Bani Israel, tentang orang-orang Yahudi. Dan kalau kita bicara Yahudi, bicara Bani Israel, maka kita bicara Baitul Maqdis, kita bicara Palestina. Maka ini diantara mata rantai hubungan diantara tema Yahudi, Bani Israel dengan Palestina. Sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa sepertiga Al-Quran isinya Palestina, atau sepertiga Quran isinya Baitul Maqdis, atau sepertiga Quran isinya tentang Bani Israel. Karena memang cerita ini yang paling banyak. Bahkan ikhwah fillah, di antara bentuk atensi yang besar Al-Quran terhadap tema Bani Israel, itu ada satu surah dalam Al-Quran yang kita kenal sebagai surah Al-Isra. Surah Al-Isra tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini punya nama lain, yaitu surah Bani Israel. Jadi surah Al-Isra itu punya nama gelar atau nama lain, surah Bani Israel, karena memang bercerita tentang Bani Israel. Dan surah Al-Isra ini menjadi penting pula karena dia berbicara tentang satu momentum yang termulia dalam agama kita, yaitu momentum di mana Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menerima perintah salat, perintah yang paling mulia dan paling ditekankan dalam agama kita. Bahkan dia menjadi tolak ukur kebaikan amal seorang muslim dan seorang muslimah. Dalam hadis yang sahih, Nabi menjelaskan, inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as-salah. Amal yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung, akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jadi sebelum dihitung pahala puasa kita, sebentar lagi mau Ramadan, sebelum dihitung pahala zakat, sebelum dihitung pahala haji atau umroh, bahkan sebelum dihitung pahala jihad kita kalau ada, yang pertama kali akan diaudit oleh Allah adalah salat. Dan luar biasa, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kata Rasul, idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau ketika dihisab, dihitung oleh Allah, salat kita beres, ya, salat kita itu bagus, maka kata ulama hadis, maksud dari saluha sa'iru amalihi itu adalah akan mempengaruhi kebaikan amal-amal yang lain. Jadi kalau udah baik sholatnya, insya Allah orang kalau sudah baik sholatnya akan baik performa amal yang lain. Dia seperti KPI-nya gitu, ya. Jadi K personal indicator, ya. Jadi salah satu indikator performa baiknya ibadah seseorang itu sholat. Kalau dia baik, maka amal-amal lain insya Allah akan baik. Tapi kalau ketika dihitung oleh Allah, amal sholatnya itu masih banyak yang bolong, masih yang tertinggal, belum sempurna, belum benar, maka dia akan ngefek kepada ibadah-ibadah yang lain. Dalam pengertian yang lain, ulama hadis juga mengatakan bahwa maksud ketika dihitungnya amal sholat itu baik, maka audit perhitungan amal yang lain akan diringankan. Jadi Bapak Ibu, ketika dihitung sholat kita itu baik oleh Allah, maka audit amal yang lain tidak terlalu berat gitu. Jadi apa ya, kalau bahasa auditor itu misalnya, ya udahlah ini skip aja gitu, karena mungkin tidak terlalu urgen, tidak terlalu krusial gitu. Tapi kalau ketika diaudit sholatnya itu banyak yang bolong, tertinggal, tidak sempurna, tidak benar, maka audit amal yang lain itu boleh jadi akan lebih menegangkan, akan lebih menyeramkan, akan lebih syadid, akan lebih detail gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah itu merekam sebuah ungkapan spontan dari seorang hamba ketika buku amalnya dibentangkan. Itu dia kaget,
masa yang begini juga dihitung? Masa yang begini juga dihitung? Demi Allah ikhwafillah, ini dialog Allah sendiri yang mengilustrasikan dalam Al-Quran. Ketika kita kaget nanti, Allah begitu detail mencatat setiap rinci, setiap inci amal-amal kita. Kita akan mengatakan, masa yang begini juga dihitung gitu ya. Yang ini saya kira dimaafkan atau ditolerir gitu. Ternyata dihitung juga oleh Allah. Jadi ikhwafillah, akhwatfillah, salat itu menjadi barometer. Maka itu direkam oleh Allah dalam surah Al-Isra. Dan luar biasa ikhwafillah, Isra wal Mi'raj itu adalah ketika Nabi dipertemukan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, bahkan tanpa pengawal. Jibril itu berhenti di langit ketujuh. Stop, itu batas tertinggi untuk para malaikat mengantarkan para nabi, para rasul. Untuk bertemu Allah, Jibril tidak dibenarkan. Jadi hanya Allah dengan Rasul yang bertemu langsung untuk menerima mandat ibadah yang paling mulia dalam agama kita, itu ibadah sholat. Tapi yang menjadi catatan oleh para ulama tafsir ikhwafillah, bukan semata-mata pertemuan itu. Ini yang ingin saya kaitkan dengan Bani Israel. Bukan semata-mata perintah sholat, tapi bagaimana kemudian kata ulama tafsir, kalau semata-mata Allah memanggil Nabi ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat, Allah maha berkemampuan, Allah maha berkekuatan, Allah maha berkemauan untuk langsung mengangkat atau membawa Nabi atau memberangkatkan beliau itu dari kota Mekah langsung ke Sidratul Muntaha, dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha. Apa jawabannya? Tidak. Mengapa tidak? Karena ada proses transit, persinggahan di mana Bapak Ibu? Singgah di Baitul Maqdis, singgah di Masjid Al-Aqsa, singgah di Palestina. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa ternyata Baitul Maqdis, Palestina itu adalah di antara misi besar dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu sendiri. Dia menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Ketika bicara sholat, maka dia bicara Baitul Maqdis. Ketika dia bicara Isra wal Mi'raj, dia bicara Palestina. Ketika bicara Bani Israel, Yahudi, maka dia bicara tentang tempat suci ketiga umat Islam, yaitu di Baitul Maqdis. Maka Bapak Ibu, mengapa tema ini menjadi urgen, menjadi krusial untuk kita ketahui, agar kita tahu nih mata rantai dari peristiwa-peristiwa ini. Karena setiap peristiwa yang terjadi itu dia tidak terjadi tanpa tujuan. Tadi saya sudah ungkapkan bahwa karena sepertiganya isinya cerita Bani Israel, maka kita perlu menangkap apa isyarat yang ingin Allah sampaikan kepada kita umat manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat, ikhwati wa akhwati, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan bahwa Baitul Maqdis adalah di antara topik besar yang perlu dibicarakan setiap kali kita membicarakan tentang Al-Quran, tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina dan Yahudi itu sendiri. Malam hari ini kita akan coba urai paling tidak dalam 5 subtopik ya, semoga sempat. Yang pertama, Yahudi dan Bani Israel dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, definisi Yahudi dan Bani Israel. Yang ketiga, asal usul Bani Israel. Yang keempat, keyakinan dan karakteristik mereka. Yang terakhir, kita ingin tahu siapakah Yahudi yang hidup pada hari ini. Ya, sebenarnya kita berharap ada slide, tapi takdirnya tidak terjadi gitu ya. Semoga nanti bisa disampaikan pada pertemuan yang lain ya. Dan saya juga punya slide ya, itu ada di admin ya. Mangga Bapak Ibu yang mau minta silakan diambil, itu saya wakafkan khusus untuk jamaah NH29 gitu ya. Jadi dipersilakan, bisa dielaborasi dan bisa digunakan. Pertama, kita ingin tahu tentang kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Bapak Ibu, ketika kita bicara Yahudi, maka paling tidak ada 8 kali perkataan Yahudi itu diulang dalam Al-Quran. 8 kali ya. 3 kali dalam surah Al-Baqarah,
kemudian 4 kali dalam surah Al-Maidah, dan 1 kali dalam surah At-Taubah. Ya. Kemudian Bani Israel sendiri itu disebut, Bapak Ibu, itu 43 kali dalam Al-Quran, ya. Disampaikan dalam beberapa surah, ya. Yang paling banyak itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Kemudian juga dalam surah Al-Maidah, ya. Yang lain itu hanya ada 4 kali, 1 kali gitu, ya. Jadi 43 kali diceritakan dalam Al-Quran. Di antara ayatnya adalah surah Maryam ayat 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Dan di antara keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Israil, Nabi Israil, ya, nanti kita akan jelas siapa Nabi Israil ini, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Israil, wa mimman hadaina, dan siapa yang kami berikan hidayah, wajtabaina, dan kami selamatkan mereka, kami pilih mereka, idza tutla alaihim ayatur rahman, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat ar-Rahman, kharru, mereka tersungkur, sujjadan wa bukiya, bersujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 30 Allah berfirman, walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin, dan kami, kata Allah, telah selamatkan Bani Israel dari azab yang pedih, yaitu azab ketika mereka disiksa oleh Fir'aun sebagai budak ketika mereka tinggal di Mesir, ya. Itu beberapa cerita tentang Bani Israel, gitu, ya. Dan ada banyak juga, ya. Kita ambil kemudian cerita Bani Israel dalam hadis yang populer yang sering kita dengar tentang bagaimana Nabi meramalkan tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kita umat Islam seluruh dunia akan berkonfrontasi langsung dengan Yahudi, face to face, ya, hadap-hadapan, suka tidak suka, siap tidak siap, Bapak Ibu, kita akan berhadapan, berkonfrontasi dengan Yahudi. Bahkan kata Nabi, tidak terjadi hari kiamat sampai terjadi peristiwa itu, ya. Hadis dari Imam Muslim dan Imam Bukhari, kata Rasul, la taqumas sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilul muslimun al-yahud, sampai orang-orang Islam itu memerangi Yahudi. Payaktuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, ketika mereka diperangi oleh umat Islam, ya, ulama hadis menerangkan perperangan ini terjadi di negeri Syam secara umum, wabil khusus di Baitul Maqdis di Palestina. Ketika mereka diperangi oleh umat Islam, mereka kocar-kacir, ya, kemudian berlarian dan bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Fayaqulul hajar wasyajar, kata Rasul. Ketika itu pohon-pohon bebatuan berbicara, mengatakan, ya Muslim, wahai umat Islam, wahai Muslim, ya Abdallah, hadza Yahudi, khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqada fa innahu min syajaril yahud. Dan ketika itu bebatuan berbicara mengatakan, wahai umat Islam, wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datang ke sini dan bunuhlah dia, ya. Maka pohon-pohon itu berbicara. Bapak Ibu, ini diantara ramalan busyra atau ibtisyarat, ya, yang disampaikan oleh Rasul kepada umat Islam, bahwa pada akhir zaman nanti kita akan memerangi, akan mengkonfrontasi Yahudi, itu sampai mereka terdesak bersembunyi di balik pohon dan bebatuan. Dan ketika pohon-pohon itu berbicara, mereka mengatakan bahwa di belakangnya ada Yahudi, dia meminta kepada umat Islam untuk membunuhnya, kecuali pohon gharqad, ya, pohon gharqad yang sering menjadi simbol beberapa gerakan dunia pada hari ini yang berafiliasi ke Zionisme, gitu, ya. Contoh Primason, kemudian gerakan Rotary Club, ya, kemudian beberapa simbol-simbol yang dipakai oleh beberapa NGO di dunia, gitu, ya. Itu seperti apa? Seperti satu pohon, kemudian ada pohon yang rindang, begitu, ya, mirip seperti tempat lilin, gitu, ya. Jadi seperti tombak yang bercula, gitu, ya. Ada banyak, gitu. Itu pohon gharqad.
Jadi kata Rasul, kecuali pohon Qorqod dia nggak ngomong, dia tidak akan ngasih tahu orang Islam bahwa ada Yahudi di belakangnya. Tapi kan kita udah diberi bocoran. Maka nanti Bapak Ibu itu umat Islam akan beramai-ramai nyari pohon Qorqod, membunuh mereka juga. Karena pohon Qorqod itu hanya tidak ngomong, dia tidak bisa melindungi. Maka umat Islam akan berbondong-bondong mencari pohon Qorqod yang pada hari ini sudah 2 juta pohon Qorqod yang ditanam Yahudi di Palestina. Jadi Masya Allah ya, jadi seperti kita itu sedang menunggu-nunggu detik-detik terjadi peristiwa itu gitu. Karena orang Yahudi sudah menanam pohon itu dan mereka tahu pohon itu nanti yang tidak akan membocorkan persembunyian mereka. Ya, tapi ya kita sudah dapat bocoran dulu gitu ya. 1400 tahun yang lalu Nabi udah bocorkan. Mereka nanti akan ngumpet di pohon Qorqod, udah kejar ke sana gitu. Ya. Baik. Hadis berikutnya yang luar biasa ikhwafillah tentang bagaimana Nabi meramalkan, menceritakan bahwa Yahudi itu kendati mereka sedikit, dia berpengaruh dan memberi dominasi pada dunia begitu kental, pada politiknya, ekonominya, passionnya, makanannya dan lain-lain. Sehingga Nabi menceritakan kita akan mengikuti mereka itu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kita masuk ke dalam lubang biawak. Hadis Imam Muslim, Nabi menceritakan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in, ya, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Kata Nabi, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian akan ikut, gitu. Ya. Jadi kita terhipnotis oleh kemajuan, kejeniusan, kepintaran, dan megahnya apa yang mereka capai, gitu ya. Makanya dalam Al-Quran itu ada ungkapan, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian terkesima, jangan kalian terpesona dengan pembangunan-pembangunan, pencapaian-pencapaian, ya, kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang-orang kafir di negeri kalian. Ya, kita lihat nih, kita kadang kagum buta gitu ya. Masya Allah Amerika, kemudian Australia, ya, Korea, Jepang, Cina, Inggris, Prancis, ya, di antara negara-negara superpower. Kemudian kita langsung berkesimpulan ternyata mereka tidak Islam bisa maju, ternyata mereka tidak bertuhan bisa maju. Ini bisa berbahaya. Ya. Padahal Allah sudah wanti-wanti, la yaghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan terkesima dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang kafir di negeri kalian atau di bumi. Ya. Nah di sini kata para sahabat, wahai Rasul, apakah mereka yang engkau maksudkan yang akan kita ikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Kata Rasul, ya kalau bukan mereka siapa lagi? Kalau bukan mereka siapa lagi? Artinya memang Nabi ingin menegaskan kepada kita, mereka lah yang nanti bakal mendominasi dunia. Ya. Kita lihat pada hari ini misalnya ekonomi gitu. Ekonomi itu kan semuanya dikuasai oleh keluarga siapa? Rothschild. Ini penguasa kelas kakap dunia gitu. Naga-naga yang kita kenal sebagai 9 naga itu masih di bawah mereka gitu. Ini keluarga yang menguasai perbankan dunia. Perbankan konvensional secara keseluruhan, perbankan syariah, beberapa itemnya itu dikuasai oleh dinasti Rothschild. Ini keluarga Yahudi tulen, ya, yang dulu keluarga nenek moyang itu berbaiat setia kepada Herzl ketika nanti ada cerita mendirikan Zionisme, gitu. Maka saya katakan mengapa tema Yahudi ini penting sebelum bahas tema Zionisme, karena dia menjadi dasar, gitu. Ya. Jadi akhwat fillah, ini diantara faktanya bahwa kita memang dalam kurungan, dalam kepungan
Zionis atau ekonomi Zionis gitu. Karena mereka yang punya kepalanya gitu. Ya. Yang pada awalnya hanya koperasi biasa gitu ya, simpan pinjam, lama kelamaan itu bisa mendominasi dan bisa menjadi tempat bergantungnya jutaan manusia di dunia pada hari ini. Di antara prestasi terbesar mereka, mereka bisa mengalihkan fungsi uang kertas atau uang kartal dari alat tukar menjadi komoditi. Ingat dulu ketika awal-awal, mengapa kita setuju untuk menukar uang yang berharga gitu ya, seperti seperti dinar, dirham, barter dengan barang-barang berharga. Sepakat awalnya dengan menggunakan kertas, keterangan, karena khawatir uangnya hilang dan lain sebagainya. Ditemukanlah uang kartal, itu diinisiasi oleh keluarga Rothschild ini gitu. Ya. Sampai kemudian yang awalnya menjadi alat tukar, gitu ya, dia menjadi komoditi, diperjualbelikan. Ya. Jadi ada forex pada hari ini, jual beli mata uang, padahal dia tidak berharga. Coba kalau disobek-sobek gitu, ya nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau dinar, dirham, itu memang pada asasnya dia adalah logam mulia, gitu. Ya, uang yang pernah dipakai dalam sepanjang sejarah kegemilangan umat Islam, gitu. Tapi kemudian mereka berhasil mengalihfungsikan uang kartal menjadi komoditas, diperjualbelikan, gitu. Ya. Jadi orang lagi tidak berjual beli dengan sesuatu yang berharga, gitu. Contoh misalnya gitu ya, kita punya rumah, gitu ya. Rumah kita dibeli dengan uang kartal, dengan uang rupiah, gitu. Ya. Sebenarnya itu nggak berharga, itu kan hanya sebuah kertas. Setuju nggak? Kertas yang tidak punya harga. Itu hanya kesepakatan deal kita di Indonesia menerima uang rupiah sebagai alat tukar. Ya. Tapi sayangnya uang ini nanti pada gilirannya itu dikomoditaskan, diperjualbelikan. Padahal tidak seperti itu seharusnya. Ya. Uang itu harus dikembalikan kepada fungsi asalnya, alat tukar. Kalau mau berjual belilah dalam bentuk real, dalam bentuk barang. Dan kalau sudah kita sepakat jual beli dalam bentuk barang, bangkrut semua perbankan dunia. Ekonomi akan kembali pada wajah asalnya, kesejahteraan, kemakmuran dan lain-lain gitu. Ya. Saya mungkin tidak sedang kampanye mengharamkan rupiah gitu ya, tapi ini diantara problem kita gitu. Problem riba yang menggurita di negara kita bahkan di dunia itu karena apa? Karena salah kaprahnya uang kartal itu difungsikan menjadi komoditas gitu. Ini yang menjadi otaknya keluarga Rothschild gitu ya. Ini mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya jika ada kesempatan lagi bersilaturahim dengan teman-teman di NH ya, itu dalam hadis. Itu baru kita bicara satu subtopik kecil dalam hegemoni bidang ekonomi keluarga Yahudi atau Zionis gitu ya. Yang kedua, definisi Yahudi dan Bani Israel. Ini kita perlu tahu definisinya biar tidak hanya dengar tapi kita paham betul. Setiap kali disebut kata Yahudi, Israel, Bani Israel, Israiliyat, Zionis, itu kita paham gitu ya. Sudah mau azan ya, saya minta waktu sekitar 2 menit ya, sebelum saya serahkan kepada rekan-rekan pengurus ya. Mulai sedikit dari Yahudi ya. Yahudi itu kata ulama Mesir gitu ya, contoh seperti Syekh Abdul Wahab Al-Masiri, kata beliau Yahudi itu adalah Bani Israel itu sendiri pada asalnya ya. Bani Israel itu sendiri, mereka adalah pengikut atau kaum Nabi Musa yang sering disebut sebagai kaum Ibrani. Mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah tinggal di Mesir, diperbudak oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam ya, dan mereka kemudian diperintahkan menyeberang Laut Merah sampailah ke dataran negeri Syam, tepatnya di pinggiran kota Baitul Maqdis. Ini definisi Yahudi ya. Insyaallah kita akan lengkapi ini setelah Isya. Semoga ada umur dan ada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan tema kajian kita, sejarah atau siapakah Yahudi dan Bani Israel, di antara tema yang tadi sudah kita mukadimahi di pertemuan pertama. Insyaallah di sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang definisi. Tadi kita sudah sampaikan di awal sebelum Isya bahwa Yahudi itu adalah Bani Israel itu sendiri. Ini definisi yang dikemukakan oleh Syekh Dr. Abdul Wahab Al-Masiri. Ini satu-satunya ulama pakar Yahudi yang masih hidup sampai hari ini. Beliau mendalami, menekuni tentang sejarah keyahudian. Di antara buku beliau yang populer, Man Huwal Yahud, siapakah Yahudi. Buku ini setahu saya belum diterjemahkan, gitu ya. Ada beberapa yang diterjemah itu bukan karya beliau, contoh seperti karya ada Dr. Tariq Suwaidan, ensiklopedia Yahudi. Kemudian juga ada tentang Yahudi itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Bayyad, dan beberapa buku-buku lain. Jadi kata beliau, Yahudi itu adalah Bani Israel yang merupakan kaumnya Nabi Musa yang dulu diberi nama Ibroniyun atau kaum Ibrani, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Asyu fi Misr, yang pernah tinggal di Mesir beberapa waktu, kemudian perbudak oleh Fir'aun, sampailah Allah mengutus Nabi Musa dan Harun itu untuk menyelamatkan mereka. Ini definisinya. Yahudi pula Bapak Ibu bisa diartikan orang yang mengikuti syariat Nabi Musa. Jadi kalau ada seseorang atau di antara kita yang mengikuti syariatnya Nabi Musa, maka dia dikatakan Yahudi. Itu definisi awalnya. Dan Yahudi pula ini bisa didefinisikan sebagai orang yang tawahaja. Tawahaja ini orang yang bergerak-gerak atau yang bergoyang-goyang ketika beribadah. Jadi kalau kita sering lihat, ini namanya dalam bahasa artinya tahawwaja. Tahawwaja ini adalah bentuk sinonim dari perkataan tahawwada. Jadi tahawwada itu sama dengan tahawwaja ataupun tawahaja, yang artinya bergoyang-goyang atau bergerak-gerak. Itu diambil dari bentuk ritual ibadah mereka yang bergoyang-goyang. Sebagian ada yang melompat-lompat, ada yang bertepuk tangan gitu ya, yang direkam oleh Al-Quran. Nah, yang tawahaja ini definisinya Syekh Ahmad Hasan. Ini seorang ulama juga, ulama hadis dari Mesir. Alhamdulillah sempat beberapa kali bertalaki dengan beliau. Ini diantara keterangan yang pernah beliau sampaikan, bahwa tahawada itu atau Yahudi itu derivasi perkataannya berasal dari perkataan tawahaja, yang artinya bergerak-gerak atau bergoyang-goyang. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sementara Israel, yang tadi kita Yahudi adalah Israel gitu ya. Nah, Israel itu sendiri itu sebelum dia diidentikan dengan orang-orang Yahudi, itu adalah kalimat dari bahasa Ibrani, ini bahasa Arab klasik sebelum menjadi bahasa Arab gitu ya, yang berarti hamba Allah. Jadi Isra itu adalah hamba, Abdun, El itu artinya Allah. Jadi Israel hamba Allah. Jadi asal kata perkataan Israel itu dalam bahasa Indonesia hamba Allah. Ini gelar yang dulu Allah pernah lakopkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Tadi kita katakan apa? Dalam Al-Quran ada Nabi Israel. Nah, jadi ketika Al-Quran berbicara Nabi Israel, itu nama yang ditempelkan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Karena Allah biasanya memberi gelar kepada para nabi. Contoh Nabi Ibrahim, apa gelarnya? Khalilullah. Nabi Musa apa gelarnya? Kalimullah. Nabi Muhammad apa gelarnya? Rasulullah. Nah, jadi ada gelar-gelarnya.
Nabi Yakub itu diberi gelar oleh Allah Israel, gitu. Kemudian ini seperti mana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh misalnya ketika Allah menggambarkan kullu ta'ami kana hillal li bani Israel, setiap makanan yang baik itu dihalalkan untuk Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa yang telah mereka haramkan untuk diri mereka, gitu. Ini Allah menggunakan perkataan Bani Israel, itu artinya anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam, ya. Nanti dari sini kita akan bisa mengetahui asal muasal dan akar lahirnya Bani Israel dan Yahudi. Oke, sebelum kita lebih jauh, saya ingin sampaikan di sini Bapak Ibu ada 7 hal atau 7 perkataan yang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, menyangkut dari akar perkataan Israel itu sendiri. Yang pertama, Israel. Ini asalnya nama Nabi Yakub. Kemudian dinisbatkan kepada Bani Israel itu sendiri. Yang kedua, Bani Israel yang nanti menjadi gelar yang Allah tempelkan kepada anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu Nabi Yakub, kemudian Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Yang ketiga ada yang disebut sebagai Yahudi, ya. Ini nama lain dari Israel, ya. Walaupun dia lebih tepat itu kalau Yahudi ditonjolkan dengan bentuk ritual ibadah mereka, gitu, ya. Tapi kalau disebut dulu, kalau Al-Quran mengatakan Yahudi maka dia Bani Israel. Tapi hari ini berbeda, ya. Yahudi, Israel, 2 hal yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat ada istilah Israiliyat. Pernah dengar, ya? Udah paham nggak artinya apa? Nggak tahu, ya. Sering dengar tapi nggak tahu. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat, Israiliyat itu diambil dari perkataan Israel, tetapi Israiliyat merupakan riwayat-riwayat, kisah-kisah, cerita-cerita yang berasal dari sumber-sumber yang sudah ada sejak zaman Bani Israel. Sumber-sumber ini berupa cerita tentang para nabi, para rasul, kisah-kisah terdahulu, gitu. Ada yang benar, ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu, gitu, ya. Dan Israiliyat ini banyak mempengaruhi disiplin ilmu tafsir, gitu, ya. Ketika menjelaskan tentang cerita Nabi Adam alaihissalam, bahwa dia itu punya 2 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan. Kemudian ketika saat akan menikahkan, ya, salah satu nggak suka dengan pasangan yang dianggap jelek, gitu, ya. Yang lain setuju karena cantik dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, kisah Nabi Adam ini sebenarnya tidak banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi sendiri tidak terlalu banyak hadis yang mengungkapnya. Yang lebih banyak yang beredar di masyarakat itu kisah-kisah Israiliyat. Pak Ustadz, apa bedanya antara kisah Israiliyat dengan hadis-hadis yang sahih? Bedanya kalau hadis itu dia ada disiplin, ada teori ilmunya, agar dia bisa dibedakan mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang dhaif. Sehingga ulama begitu serius, ya, karena tidak ingin tidak ingin Nabi atau perkataan Rasulullah itu tercampur pada hal-hal yang bohong, yang ada unsur-unsur dusta. Karena Allah, Nabi sendiri itu mengancam. Apa kata Rasulullah? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta menggunakan namaku, Nabi berkata begini, Nabi berkata begitu, Nabi melakukan ini, Nabi melakukan itu. Kalau dia sengaja berdusta, kata Rasul apa? Hadis sahih dalam Imam Bukhari, siapa yang berdusta menggunakan namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia booking kursi di neraka. Itu ancaman Rasul, gitu. Maka Bapak Ibu, ulama itu luar biasa, ya, mengerahkan ilmu kemampuan mereka untuk meneliti kesahihan sebuah hadis. Imam Bukhari itu berpetualang itu ke seluruh dunia Arab, ingin memastikan hadis itu sahih, hadis itu dhaif, ya. Begitu teliti, bahkan tidak hanya matannya, diteliti juga sumber mana dia dapat, gitu, ya. Siapa yang mengaku mendengar hadis, kemudian seperti apa riwayatnya,
siapa aja yang terlibat memberitakan hadis itu. Kalau ada yang tertuduh atau ada yang bermasalah pada otoritas keilmuan atau kepribadiannya, tertolak. Hadis yang populer, cerita kisah yang populer dinisbatkan kepada kisah Imam Bukhari itu ketika beliau sedang berpetualang traveling yang mencari sebuah hadis di sebuah negara di negara-negara Arab. Itu beliau diberitakan Imam Bukhari, ini ada laki-laki mengaku dia mendengar hadis. Kata Bukhari, di mana? Di sini. Maka dia kejar. Dia mendatangi tempat itu, dikatakan perjalanan memakan waktu 3 hari 3 malam di perjalanan gitu. Ya. Belum ada pesawat, belum ada kereta api, ya, belum ada kendaraan gitu ya. Artinya 3 hari 3 malam itu memang ya dengan menggunakan kendaraan darat gitu ya, onta atau kuda atau mungkin himar. Maka Imam Bukhari ya, itu datang ke tempat itu. Dan Imam Bukhari ini biasanya kalau mendatangi orang yang mengaku mendengar hadis Nabi, sebelum dia datang dan meminta hadis itu gitu ya, dia ngintip dulu, intelijen dulu gitu ya, melihat bagaimana latar belakang lelaki ini gitu, kepribadiannya, kehidupannya bagaimana. Karena dia tidak menerima hadis dari sembarang orang. Imam Bukhari ini teliti betul beliau. Dia menyelinap, kemudian mengintip dari jauh. Kebetulan orang yang mengaku mendengar hadis ini punya ternak, ya. Apakah itu ya, apakah kelinci atau ayam atau burung gitu ya. Jadi dia memanggil ternaknya ke kandang, ya, seperti kayak anggaplah ayam gitu ya, kan memanggil misalnya krrr gitu ya, pakai beras gitu ya, sambil menabur beras gitu. Nah laki-laki ini katanya dia memanggil ternaknya, contoh misalnya krrr gitu ya, tapi tanpa seolah-olah dia menaburkan makanan, tapi nggak ada. Paham ya? Jadi maksudnya itu dia hanya memanggil aja dengan suara, seolah-olah dia menaburkan makanan, menaburkan empan, tapi nggak ada. Maka apa kata Imam Bukhari? Saya batal mengambil hadis dari lelaki ini. Demi Allah saya tidak akan mengambil hadis dari lelaki ini. Karena apa? Dengan hewan saja dia berdusta, apalagi kepada manusia, kata beliau. Ya, jadi saking telitinya, selektifnya Imam Bukhari menerima hadis. Jadi ditolak, padahal lelaki ini populer itu di negerinya, orang yang memang pernah bertemu Rasul dan mendengar hadis dari Rasulullah gitu. Jadi ada punya sanad gitu ya. Tapi ketika datang, kan sekarang sudah banyak ya, ada belajar bersanad gitu ya. Nah, tapi kita mungkin hanya terima sanad, tidak seperti Imam Bukhari. Dia teliti dulu tuh kepribadian lelaki ini gitu, kehidupannya, minumnya bagaimana, makannya bagaimana, dengan keluarganya bagaimana. Setelah diteliti semua, dia melihat kekurangannya pada akhlak sahih, baik secara matannya maupun sanadnya, sumber-sumber laki-laki ataupun orang-orang yang memberitakannya, memang orang-orang yang pilihan terbaik gitu. Tetapi kata beliau, tidak semua hadis sahih ada di sini. Ada banyak yang belum beliau temukan gitu. Makanya nanti ada Imam Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, ada Nasai, ada Ibnu Majah. Ya. Maka jangan sampai kita membatasi diri kita itu hanya belajar Imam Sahih Bukhari. Jangan sampai. Ini ada juga kesalahan, kekeliruan ketika belajar hadis. Saya nggak terima hadis lain Bukhari. Masya Allah ya. Jadi ini bisa menuhankan Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari sendiri mengatakan apa? Saya hanya menghimpun hadis-hadis sahih, tapi tidak semua hadis sahih sempat saya simpan di sini. Artinya apa? Ada banyak ribuan hadis sahih di luar sana yang belum beliau temukan. Maka ada Imam Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmidzi. Maka lucu juga kalau pada hari ini ada orang yang menolak hadis yang bukan dari Imam Bukhari, gitu. Ya. Pokoknya kalau bertentangan dengan Imam Bukhari dia tolak. Jangan begitu. Ya, ini yang kadang-kadang salah kaprah gitu ya. Baik, itu sedikit. Nah, kata ulama, sikap Ahlus Sunnah terhadap riwayat-riwayat Israiliyat yang bercampur gitu ya, yang tidak ada ilmu hadisnya, yang tidak ada ilmu menseleksi hadis, tidak ada teori untuk mengkaji mana riwayat yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Itu nggak ada dalam berita-berita Israiliyat. Karena dia sudah ada sejak sebelum Rasulullah.
Kan kalau hadis itu kan ya pada masa Rasul aja ya, mulai ada itu kan pada masa Rasul, sehingga memang ilmunya itu Nabi ajarkan ya melalui cara mengenal sang perawi-perawinya, latar belakang mereka. Sementara Israiliyat itu sudah sejak zaman Nabi Adam, ya dia cerita itu dari turun temurun, anak kepada ayah kepada anak, anak kepada cucu, terus begitu. Jadi turun temurun, sehingga apa? Banyak terjadi distorsi, pemalsuan dan pendustaan dalam Israiliyat. Sehingga banyak sekali cerita-cerita yang tidak layak itu ditempelkan kepada para nabi dan rasul. Contoh, punten maaf ya, ketika ada riwayat Israiliyat yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan seks para nabi gitu ya, mereka menggauli menantunya ya, kemudian menggauli ponakannya, menggauli neneknya, itu diantara kisah-kisah yang ada dalam Israiliyat. Sehingga ulama mengatakan sikap ulama Ahlussunnah terhadap Israiliyat, pertama, tidak menolak mentah-mentah. Artinya apa? Artinya kalau ada kisah tentang Israiliyat, dia perlu ditimbang dengan hadis yang sahih. Benar nggak? Nabi pernah cerita seperti itu, atau Nabi pernah menguraikan nggak? Contoh kan seperti kisah Dajjal, itu kan sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah diceritakan gitu ya. Maka ada juga kisah-kisah Israiliyat yang menceritakan tentang Dajjal, tapi kemudian itu perlu ditimbang oleh hadis-hadis Rasul. Benar nggak? Sama nggak? Sinkron nggak? Gitu ya. Jadi tidak menolak mentah-mentah, dan juga tidak menerima mentah-mentah. Kita di pertengahan, gitu ya. Makanya di antara kitab tafsir yang paling banyak mengandung riwayat Israiliyat itu kitab tafsir yang pertama dikarang oleh ulamanya mufassirin. Dia diberi gelar Syekhul Mufassirin, ulamanya dari ulama-ulama tafsir. Ya, tapi tafsirnya itu banyak mengandung Israiliyat. Tafsirnya tafsir At-Tabari. Ya, segini panjangnya gitu. Ya. Panjangnya segini gitu ya, ada berjilid gitu ya. Ini tafsir yang pertama. Sebelum ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Abdurrahman Sa'di, tafsir Imam Malik dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ini tafsir yang pertama. Sehingga memang dulu Saudi itu pernah menolak kitab tafsir At-Tabari ini gitu ya, karena mereka tidak mau para mahasiswa itu terkontaminasi pikirannya gitu ya. Nah, tapi kemudian para ulama di Mesir terutama itu mereka bersikap moderat terhadap kitab tafsir At-Tabari gitu. Karena mungkin apa kata beliau, Imam Syekh At-Tabari ini kan ulama ya. Dia mengumpulkan seluruh riwayat ya, kemudian mengajarkan seluruh riwayat itu diantara bukti kedalaman ilmunya. Gitu ya. Tugas generasi yang akan datang itu menelitinya. Nah, begitu kira-kira. Gitu ya. Jadi itu Israiliyat. Yang udah berapa itu? Kelima udah ya. Yang keenam, selain Israel, Yahudi, Bani Israel, Israiliyat, ada Zionis Israel. Nah, ini nanti di kajian berikutnya, semoga ada umur. Intinya Israel yang berpikiran Zionis, gitu ya. Dan Zionisme itu ringkasnya adalah gerakan politik, sama seperti komunis, Nazis, gitu ya, fasis, sosialis, itu gerakan politik, gitu ya. Maka seorang Zionis tidak mesti Israel. Bahkan sekarang orang Zionis itu merekrut Kristen, merekrut orang Islam. Maka ada Zionis Kristen, ada Zionis Muslim, maka ada Zionis ateis. Karena dia gerakan politik, dia tidak ada hubungan dengan agama Yahudi ataupun syariat Yahudi. Dia gerakan politik yang nanti pada akhirnya akan menunggangi agama Yahudi. Ya, semoga nanti kita akan urai pada pertemuan yang akan datang insya Allah jika ada umur ya. Kemudian ada negara Israel. Nah, jadi ada Zionis Israel, ada negara Israel. Nah, sekarang yang sedang coba dipaksakan berdiri di negara Palestina itu, gitu. Ya. Jadi beda ya antara Israel dengan negara Israel. Yang terakhir ada Zionis Yahudi, gitu ya. Baik. Itu yang segmen yang kedua ya. Kemudian kayaknya kita mungkin ambil 3 aja hari ini insya Allah ya. Mungkin yang 3 lagi semoga di pertemuan yang akan datang. Asal usul Bani Israel ya. Asal usul Bani Israel. Bapak Ibu ya, kalau kita
ungkap, kita urai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian nabi-nabi di antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu, ya, itu jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 1000 tahun, 10 abad antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. 10 abad pertama ini itu belum lahir yang namanya orang Israel, belum ada yang namanya Yahudi, belum ada, ya. Pada masa ini hidup orang yang berbangsa Arab, ya. Nabi Adam itu orang Arab, gitu, ya. Jadi Arab yang memang ras yang pertama kali Allah turunkan ke bumi, gitu, ya. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu Nabi Adam berbicara dalam bahasa apa, gitu, ya. Ya kalau kita lihat ya berbahasa Arab seperti mana yang Allah rekam dalam Al-Quran, gitu, ya. Bahasa ketika dia berdialog dengan Allah, dia berdialog dengan dengan malaikat dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, 10 abad pertama ini belum ada yang namanya Bani Israel atau Israel, dan belum ada Yahudi, gitu, ya. Kemudian 10 abad pertama ini pula yang tidak berani diungkap oleh Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kitab Talmud. Ini kitab sucinya orang-orang Yahudi atau Kristen. Mereka tidak berani mengungkap kisah-kisah terdahulu yang terjadi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Termasuk nanti yang kaitannya dengan Baitul Maqdis. Mengapa? Karena mereka mengklaim sebagai pewaris Baitul Maqdis, orang yang berhak mendiami Baitul Maqdis Palestina, gitu, ya. Sebagai orang yang pertama kali mendiami kota Palestina, itu klaim mereka. Padahal ulama Ahlussunnah sepakat yang membangun kota Baitul Maqdis, bahkan yang membangun Al-Aqsa, itu yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya. Karena hadis yang sahih dari Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Abu Dzar nanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Jadi kota Mekah itu, Ka'bah itu, Masjidil Haram, dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ya. Pak Ustadz, bukankah ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Benar, ya? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bukan membuat atau bukan mendirikan dari awal. Dia hanya merenovasi. Diambil, dipahami dari perkataan yarfa. Yarfa itu apa? Meninggikan, merenovasi. Bukti lain ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi Allah itu kalau menyebut bangunan yang pertama kali diberikan pondasi menggunakan perkataan wudi'a, diletakkan atau dipondasikan. Sementara kalau perkataan yarfa itu artinya merenovasi. Jadi beda, ya. Jadi beda ketika Allah diksi yang Allah gunakan itu dengan antara perkataan wudi'a dengan yarfa. Wudi'a artinya memberikan pondasi, yarfa meninggikan, merenovasi. Itu ini buktinya, ya. Jadi ulama tafsir sampai sedetail itu mengkaji diksi kata yang Allah pilih, gitu, ya. Dari situ baru tahu makna ayatnya, gitu, ya. Nah, ikhwafillah, jadi Nabi Adam alaihissalam lah yang membangun Ka'bah pertama kali. Kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, tsumma ai, setelah membangun Ka'bah dia bangun apa lagi? Kata Rasulullah, summa al-Masjid al-Aqsa. Jadi setelah membangun Masjid Al-Haram, bangun Masjid Al-Aqsa. Kata Abu Dzar, kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjid Al-Haram dengan Masjid Al-Aqsa? Kata Rasul, arba'ina sanah, 40 tahun. Sementara ikhwafillah, 40 tahun sejak dibangunnya Ka'bah itu belum ada manusia selain Nabi Adam alaihissalam, ya, sehingga ulama hadis sepakat mengatakan yang membangun Ka'bah adalah yang membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu yang pertama kali membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada penafsiran Ka'bah itu dibangun malaikat, dibangun Nabi Syith, ya, sebelum Nabi Ibrahim, atau dibangun Nabi Ibrahim itu sendiri, gitu. Tapi ini pendapat yang lemah, ya. Sementara mayoritas memegang pendapat Nabi Adam lah orang yang pertama kali membangun Ka'bah, gitu, ya. Baik. Jadi ini 10 fase pertama yang tidak berani diurai, diungkap oleh Bani Israel. Mengapa?
Karena kalau diungkap ketahuan apanya? Ketahuan bohongnya, karena bukan mereka yang menempati Baitul Maqdis di awal itu, tapi Nabi Ibrahim dengan nabi-nabi yang ada sampai Nabi Nuh alaihissalam. Sementara ulama tafsir sepakat mengatakan 10 abad pertama ini belum ada Yahudi, belum ada Israel, belum lahir Nabi Yakub sebagai cikal bakal lahirnya Bani Israel, belum ada waktu itu. Maka mereka nggak berani mengungkap cerita itu. Baca perjanjian lama, perjanjian baru, kitab Talmud itu hanya mengungkap cerita Bani Israel sejak Nabi Yakub atau Nabi Ibrahim. Mereka nggak berani naik sedikit ke atas, karena kalau naik ke atas ceritanya terbongkar udah. Bukan mereka penghuni pertama, bukan mereka pribuminya Palestina, gitu. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu ya, itu kisahnya. Kemudian kapan mulainya sejarah Bani Israel? Ini mulai Ishak, yang kedua maaf betul ya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak lahir dari siapa? Lahir dari istri pertamanya Sarah, kemudian Ismail dari Hajar, gitu ya, dari Hajar. Ini mereka tinggal pertama itu awalnya di Irak, ya. Kemudian hijrah ke negeri Yaman, kemudian hijrah ke mana? Ke Ka'bah, gitu ya, ketika mengantar istrinya Hajar bersama Ismail. Kemudian mereka hijrah kembali ke Palestina, gitu ya, sampai nanti dibawa semuanya ke Palestina. Baik, Nabi Ishak, gitu ya. Jadi anak Nabi Ibrahim ada dua, Ishak dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak ini disebut-sebut sebagai cikal bakal lahirnya Bani Israel. Sementara Ismail lahirnya cikal bakal Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Baik, kita mulai dulu karena kita nggak sedang mengkaji Rasulullah, kita mengkaji tentang Ishak, gitu ya. Ishak ini ketika dia menikah, gitu ya. Ini sebelum dia menikah itu dia punya dua orang saudara, gitu ya. Siapa namanya? Ada Ishak dengan Yasu, gitu ya, atau Ishak dengan apa, gitu ya, Yasu atau Yusuf, gitu ya. Ini ketika tinggal di Irak sering berantem, gitu ya, sering nggak akur, gitu ya. Akhirnya dipisahkan Nabi Ishak ini dari Irak itu ke ke Yaman, gitu ya. Nah, ketika di Yaman itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia menikahi anak pamannya dua orang, ya. Jadi menikahi sepupu yang saudara. Dulu halal, gitu ya, kalau sekarang haram, ya. Dia menikahi Rahil. Dalam tradisi orang Arab atau tradisi orang Syam pada umumnya itu, kalau mereka menikah, kalau mereka punya pembantu, mereka hadiahkan kepada suaminya. Jadi Lea ini punya pembantu perempuan, Rahil juga punya pembantu perempuan, diberikan kepada Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ini kemudian maaf ya, ini ada satu penggal cerita yang terpotong, gitu ya. Jadi tadi ketika sudah hijrah, gitu ya, kemudian ketika nyampe di Yaman dia menikah, gitu ya, dan lahir di antara anak yang lahir Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nabi Yakub inilah yang nanti menikahi dengan dua orang putrinya. Jadi bukan Nabi Ishak, tapi Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub yang menikahi anak pamannya Lea dengan Rahil, plus menikahi dua orang pembantunya. Jadi ada 4 orang istri. Dari 4 orang istri Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 12 orang anak di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Benjamin, gitu ya. Kemudian Yahuda dan lain-lain. Ada 12 laki-laki, 1 perempuan. Jadi 13 semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 12 anak ini itu sering dikatakan sebagai kabilah Isna Ashar, kabilah 12. Sering pula dikatakan sebagai Bani Israel, gitu. Karena apa? Karena mereka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nah, gitu ya. Jadi itu asal muasalnya, gitu ya. Dan setelah lahirnya 12 orang anak ini kan mereka akhirnya hijrah ke mana? Ke Mesir, gitu ya. Sebelum nanti diperintahkan ke Palestina. Nah, ketika di Mesir itu, Bapak Ibu ya, terjadilah apa yang terjadi, ya. Peristiwa atau kisah yang sangat populer kita dengar, ya, bagaimana kemudian terjadi dengki antara anak-anak
dari istri yang lain kepada Nabi Yusuf dan Benyamin yang mungkin agak diperlakukan istimewa oleh Nabi Yakub alaihissalam, gitu ya. Sampai dilempar ke sumur, kemudian diambil oleh pedagang, dijual di pasar, dibeli oleh gubernur Mesir, kemudian dipekerjakan, dan takdirnya kemudian akhirnya apa? Terjadi fitnah ketika dia digoda oleh Zulaikha, dipenjara kemudian dikenal kesolehannya, terdengar keharuman namanya sampai ke kalangan para menteri, gitu ya, sehingga ada yang menawarkan jasa kepada gubernur yang ketika itu sedang bermimpi, gitu ya, bermimpi tentang 7 ekor onta kurus menelan 7 ekor unta yang gemuk-gemuk, gitu ya, kan perlu penafsiran, tidak ada ahli takwil yang bisa, aneh banget mimpinya, belum pernah terjadi, gitu. Akhirnya Nabi Yusuf lah yang digunakan jasanya. Dengan jasa itu kemudian dia akhirnya kembali ke istana dan memimpin menjadi bendahara sampai pada akhirnya menjadi amir, ya, menjadi sultan Mesir, gitu. Itu kisahnya, ya. Sampailah kemudian Nabi Yakub alaihissalam yang awalnya buta kembali bisa melihat. Ini beberapa kisah yang ada sepanjang itu, ya. Jadi kita ingin mengambil beberapa hal penting di sini. Pertama, Bapak Ibu, ya, terkait dengan klaim-klaim Bani Israel yang perlu dijawab. Pertama, risalah kenabian itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Israel. Pada hari ini orang-orang Israel itu masih belum bisa menerima bahwa mandat kemuliaan mereka itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sehingga mereka masih mengklaim mereka adalah bangsa pilihan, umat pilihan, dan yang lebih mulia dibanding umat-umat yang lain, gitu ya. Dan betul kita meyakini bahwa mereka adalah bangsa yang pernah Allah muliakan. Buktinya apa? Para nabi, para rasul itu banyak yang diangkat dari kalangan Bani Israel. Bahkan sampai kedatangan Nabi Muhammad, ya, itu orang-orang Yahudi itu masih meyakini penyelamat yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat mereka itulah nabi mereka, Nabi Yahudi. Karena apa? Karena Allah merahasiakan. Allah tidak menyebut ini nabi penutup, nabi akhir zaman ini apakah dari Bani Israel atau dari Bani yang lain, enggak disebut. Allah hanya mengatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dan Bani Israel. Sehingga ketika orang-orang Yahudi Bani Israel itu dipersekusi dan diperbudak oleh Firaun, oleh bangsa Romawi, itu mereka sering mengatakan, tunggu akan datang nanti nabi kami dari orang Yahudi yang akan menyelamatkan, membebaskan orang-orang Yahudi. Itu mereka masih meyakini seperti itu. Tapi ternyata ketika Rasulullah lahir, kaget, ternyata bukan dari Yahudi, bukan dari Israel, tapi dari Quraisy, dari Arab, gitu. Sehingga mereka menolaknya, gitu. Padahal kata Al-Quran, mereka lebih mengenal Rasulullah, Nabi Muhammad itu dengan detail fisiknya, tanda-tandanya, sampai stempel kenabian itu diceritakan dalam kitab Taurat, ya. Tapi karena mereka udah kadung menolaknya, kadung membenci karena bukan dari Israel, ya, itu mereka menolaknya. Kata Al-Quran, mereka lebih tahu Rasulullah dibandingkan anak-anak mereka. Detailnya tahu, gitu, ya. Tapi itulah karena kedengkian. Jadi mereka kemudian durhaka kepada Allah, dimuliakan tapi durhaka. Contoh kedurhakaan pertama yang mereka lakukan ketika kalau dulu mereka membunuh para nabi, membunuh para rasul, menukar ayat-ayat kitab suci, termasuk ketika mereka Allah selamatkan dari kejaran Firaun di laut Merah, Allah seberangkan sampai ke perbatasan masuk ke Baitul Maqdis. Kan Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis. Kala itu memang Baitul Maqdis sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Di antara bangsa yang paling ditakuti di tanah Arab ketika itu, ya. Mengapa Allah perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis? Kata Allah, kalian masuk saja ke Baitul Maqdis tanpa perlu berperang, kalian pasti menang. Ini mereka ketika Bani Israel masuk, ini mereka akan lari kocar-kacir meninggalkan Baitul Maqdis. Karena apa? Karena berita tenggelamnya Firaun itu begitu menggemparkan dunia waktu itu, sampai orang Romawi mengatakan, kita sangat takut kepada Firaun, tapi Nabi Musa dengan Bani Israel berhasil menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Sehingga muncul ketakutan dalam diri orang-orang Romawi.
Allah menggunakan momentum itu. Kalau kalian masuk aja ke Baitul Maqdis ini, mereka keluar sendiri karena ketakutan. Karena berita tenggelamnya Firaun itu, mereka nggak dengar bahwa Allah yang menenggelamkan, nggak. Mereka dengar itu Nabi Musa, Bani Israel yang menenggelamkan mereka. Maka Allah ingin mengajak Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis tanpa perang. Tapi karena mentalitas dan karakter penakut, berkhianat, gitu ya, itu memang menonjol pada Bani Israel, nggak mau. Bahkan biadabnya apa yang dia katakan kepada Nabi Musa, direkam dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, pergilah engkau berperang dengan Tuhanmu, perangi mereka, kami di sini nunggu. Innaha huna qa'idun. Dalam surah apa itu? Ada yang hafiz di sini? Dalam surah? Ya. Apakah dalam surah Yusuf atau dalam surah Al-Qasas gitu ya, mungkin antara dua surah itu. Jadi Allah merekam lontaran ucapan Bani Israel kepada Musa itu begitu biadab ya. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergi engkau Musa bersama Tuhanmu, perangi mereka, kami nunggu di sini duduk aja gitu. Maka apa kata Allah? Allah hukum mereka yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tersesat mutar-mutar itu, nggak ketahuan arah mau kemana. Kata ulama tafsir, banyak yang terkubur oleh badai pasir, ada yang jatuh ke laut dan lain sebagainya. Jadi punah mereka. Yang nyisa itu hanya orang-orang baik yang nanti ikut perjuangan Nabi Yusha bin Nun masuk untuk kedua kalinya ke Baitul Maqdis. Ini orang-orang soleh ya. Tapi ingin cerita kepada kepada hadirin sekalian bahwa ini pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah laknat mereka, Allah kutuk mereka, Allah cabut mandat kenabian itu, sehingga Allah hinakan mereka ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang membawa agama tauhid. Nabi Adam membawa agama tauhid, sampai Rasulullah membawa agama tauhid. Bahkan ulama sepakat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad membawa satu agama saja, yaitu agama Islam. Pak Ustaz, kalau begitu Yahudi Nasrani itu apa gitu? Itu adalah syariat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi, maka dinamakanlah syariat Yahudi. Nasrani, syariat Nasrani, bukan agama. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Jelas itu ayatnya ya. Jelas ayatnya. Kemudian Pak Ustadz, apa bukti Nabi Adam itu membawa agama Islam? Ayatnya saya lupa juga, nanti silakan dicek. Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memuliakan Adam, kemudian Nuh, keluarga besar Ibrahim, keluarga besar Imran di atas sekalian umat manusia. Dan ulama-ulama tafsir sepakat mengatakan istofa itu Allah gunakan untuk memilih nabi menjadi agama nabinya agama Islam. Perkataan istofa, makanya ada Rasul al-Mustafa gitu ya. Jadi Rasul yang terpilih untuk agama Islam gitu ya. Agama Islam adalah agama para nabi dan agama para rasul. Yang terakhir, Yahudi Nasrani bukan agama tapi syariat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi ataupun Nasrani. Mungkin itu sebagai mukadimahnya. Mangga yang ingin bertanya seputar tema siapakah Yahudi dan Bani Israel, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, tadi menyangkut perihal Yahudi yang kita perangi nanti di akhir zaman. Apakah Yahudi ini adalah yang sudah dikendarai oleh Zionis ataukah semua Yahudi gitu? Menimbang karena sekarang kita tahu banyaknya jenis Yahudi yang ada di dunia ini. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan yang lain ada. Kita kumpulin dulu. Mungkin ada, kalau ada 3 pertanyaan. Mangga, silakan yang ingin bertanya. Cukup 1. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Dari akhwat ada yang mau nanya? Dari akhwatnya mungkin.
Nggak ada. Oh ya, kita jawab dulu ya. Baik. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata ulama, ketika kita bicara Yahudi, maka kita seperti bicara bangsa-bangsa lain. Al-Yahud wa Banu Israel sinfani, sinfun mu'minun salihun wa sinfun zalimun usatun fasiqun. Jadi ada yang soleh, ada yang taleh, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bertauhid, ada yang tidak bertauhid. Itu Yahudi. Sama seperti kita membicarakan bangsa-bangsa lain. Maka tadi ketika ditanya Yahudi itu ada paradigma kita ketika kita ingin mengatakan siapa itu Yahudi dari perspektif pengamalan agama. Jadi ya seperti umat pada umumnya, ada yang soleh, ada yang tidak baik gitu ya. Banyak mengadopsi atau bermazhab Zionis gitu ya, mengambil gerakan Zionis sebagai kendaraan yang mereka tunggangi gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Yahudi itu entitas sendiri, Zionis entitas sendiri gitu ya. Walaupun yang pertama ini adalah bangsa, yang kedua adalah ideologi gitu ya. Maka ketika disebut ideologi, maka dia bisa nempel di mana saja. Maka tadi saya di awal saya katakan Yahudi itu tidak hanya milik orang Zionis bukan hanya didominasi oleh orang Yahudi, tapi juga ada Kristen, ada Zionis Kristen, ada Zionis Muslim, ada Zionis ateis. Karena pada hari ini gerakan Zionis itu sudah bermetaforsa, bermetafora gitu ya. Jadi berkembang sedemikian rupa gitu ya. Kalau bahasanya Darwin, berevolusi gitu ya, berkembang sehingga mereka tidak lagi ada pada wilayah agama gitu. Ya, mereka mengatakan siapa saja yang bisa melayani kepentingan Zionis, dialah Zionis. Tidak peduli dia Yahudi, dia Nasrani, dia ateis ataupun orang yang yang tidak berkeyakinan sama sekali gitu. Yang penting dia bisa melayani dan menjadi pelayan bagi kepentingan Zionis. Zionis ringkasnya, saya janjikan nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan lebih detail gitu ya. Clue aja dulu ya. Zionis gerakan politik yang diinisiasi oleh Theodor Herzl gitu ya, ketika mengalami kemandekan di Eropa yang pada waktu itu sedang menyerang habis-habisan orang-orang Yahudi di Eropa. Jadi kan mereka ini awalnya kan tidak di Eropa, awalnya kan di Arab. Kemudian karena terusir tadi ya, karena tidak mengikuti perintah Allah, akhirnya kemudian mereka tersesat. Sisa-sisa itu ada yang tidak soleh, akhirnya berasimilasi, bercampur dengan suku Kaukasus di pegunungan ya, bercampur, berasimilasi sampai beberapa waktu akhirnya mereka hijrah ke Eropa, hijrah ke beberapa kawasan di Afrika dan di Eropa. Itu ya seperti pada umumnya negara-negara yang merantau gitu ya, hijrah ke Eropa. Tapi kemudian ketika di Eropa mereka tidak bisa berasimilasi. Karena apa? Karena mereka ini pendatang, kemudian pendatang dan penumpang gitu ya, tapi mental penjajah gitu. Karena apa? Karena tadi terpengaruh oleh kitab Talmud dan Zionisme yang memang menyerukan penjajahan ya. Kalau mau diperas atau mau diringkas apa isi kitab Talmud yang bukan merupakan kitab Taurat ya, bukan kitab suci, tapi kitab yang dikarang oleh para rabi Yahudi sesuai dengan nafsu mereka, itu adalah kitab penjajahan. Bagaimana doktrin penjajahan itu ditanam kuat-kuat dalam hati para pendukungnya gitu. Sehingga ketika mereka ke Eropa, mereka bermental penjajah gitu. Sehingga dia dipersekusi di Eropa, dikriminalisasi di Eropa gitu ya, ditolak. Maka kalau kita baca sejarah itu Bapak Ibu ya, dari abad ke-13 sampai abad ke-15 itu ada gerakan antisemit ya, gerakan menolak Yahudi di Eropa gitu ya. Karena apa? Karena tadi orang nggak suka, termasuk Hitler itu ya, dia nggak suka dengan Yahudi karena mereka bermental penjajah gitu ya. Nah, ketika ditolak di sana sini di Eropa itu ya, ini ringkasnya ada banyak peristiwa di Eropa yang terjadi gitu ya. Sampai Herzl ini pernah datang kemudian kepada Sultan Abdul Hamid gitu ya, ini khalifah Islam pada ketika itu, merayu gitu, tolong dong saya ingin beli tanah di Palestina gitu, ini untuk nampung orang-orang Yahudi yang yang dipersekusi di Eropa gitu ya. Kan ditolak gitu ya, ditolak
Kemudian tapi Herzl tidak putus semangat, terus mengkampanyekan pokoknya orang Yahudi, orang Israel harus punya negeri. Waktu itu ketika itu kan Inggris pernah menawarkan kepada Yahudi ada beberapa opsi gitu ya, ada Uganda, ada Mozambik, ada Sinai Mesir, ada Argentina gitu ya. Sebelum akhirnya di antara opsi itu adalah Palestina gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ketika tidak punya pilihan lain ya, maka Inggris memberikan pilihan Yahudi itu untuk hijrah ke Palestina gitu ya. Nah, ketika di Palestina itu ternyata orang-orang Yahudi juga berpecah gitu. Ada yang setuju dengan gerakan itu ya, ada yang tidak setuju gitu ya. Jadi pertama, tidak semua orang Yahudi Zionis, tapi juga tidak semua orang Zionis itu Yahudi, karena sudah tadi ya, sudah bercampur gitu. Apa buktinya Bapak Ibu ya? Sekarang di Eropa itu ada 2 NGO besar Yahudi yang bergerak menolak Zionis pada hari ini. Bahkan 2 NGO ini sekarang yang menolak penjajahan dan beradanya orang Israel di Palestina. Satu pertama Naturei Karta, silakan googling ya. Malam ini googling Naturei Karta. Ini NGO tertua dan NGO yang paling keras menentang Zionisme dan menentang pendudukan dan penjajahan Israel di Palestina. Mereka pernah tinggal di Palestina ketika Herzl dan para penerusnya membohongi mereka gitu. Kita ingin datang ke Palestina hidup berdampingan, damai sebagai tamu, pendatang ya, menjadi TKA, ya, tenaga kerja asing gitu ya. Tapi ternyata lama-lama akhirnya menjajah gitu. Nah, ketika ketahuan belang mereka menjajah, ini pendirinya itu saya lupa namanya, itu keluar pulang ke Eropa. Dialah yang akhirnya kemudian mendirikan Naturei Karta gitu ya, bisa di googling. Kemudian yang kedua namanya IJAN, ini International Jewish Anti-Zionis gitu ya. Jadi intinya gerakan anti-Zionis gitu ya. Ini gerakan para ilmuwan cendekiawan Yahudi yang memang meneliti sepak terjang Zionisme, sehingga mereka menyerukan kepada orang Yahudi agar meninggalkan Zionisme. Karena apa katanya? Ya, agama Yahudi itu hancur, rusak karena Zionisme gitu ya. Bahkan dikatakan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Palestina ya, mereka sadar atau tidak, mereka sudah berpikiran Zionis. Karena kalau mereka tinggal di sana, mereka sudah masuk dalam kategori penjajah. Karena kata Naturei Karta dan IJAN tadi katanya, kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi tidak mengajarkan penjajahan. Bahkan tidak pernah menyebutkan satu ayat dalam kitab Taurat katanya ada ajaran orang Yahudi perlu mendirikan negara Israel atau negara di Palestina. Itu kapan ada mulanya? Itu ketika para rabi Yahudi dengan ditunggangi oleh Zionisme mengarang dan menambah-nambahkan doktrin dalam kitab Talmud. Kitab Talmud ini kan sebenarnya asalnya pertama kan kitab Taurat nih, yang ada 5 bab ya, yang turun kepada Nabi Musa dan nabi-nabi setelah itu. 5 bab besar itu oleh pendetanya ditambah 34 bab baru. Jadi lebih banyak tambahan daripada aslinya. Ya, itu luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada 30 juz ditambah berapa juz gitu ya, yang palsunya gitu. Ya, itu luar biasa. Nah, ketika ditambah Bapak Ibu ya, ditambah itu kemudian mereka menerbitkan 2 kitab tafsir. Namanya kitab Mishnah dengan Jammarah. Ini 2 kitab tafsir yang pertama dibuat oleh orang Yahudi, oleh pendeta Yahudi. Nah, tapi ternyata tafsirnya terlalu kebablasan, ya, terlalu bebas gitu, ya, tanpa ada keterangan-keterangan gitu ya. Dan luar biasa Bapak Ibu ya, ini jarak antara kitab tafsir ini ataupun keterangan-keterangan ini dengan kitab Taurat itu kurang lebih 15 abad. Jadi terlalu besar jomplangnya. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana mereka bisa memastikan sumber berita selama 14 abad itu tidak terkontaminasi gitu. Maka ya sangat mungkin terjadi kontaminasi dan distorsi. Nah, ketika itu barulah dicampur 2 kitab ini menjadi kitab Talmud pada akhirnya. Sebenarnya saya ada slide yang mau tunjukin itu, mungkin di pertemuan akan datang. Jadi ada doktrin di dalam kitab Talmud itu. Kitab Talmud itu lebih tinggi dari kitab Taurat. Ajaran pendeta atau rabi lebih tinggi dari ajaran Tuhan. Itu doktrin mereka. Maka itulah yang kemudian yang mendasari mengapa mereka menjadi bengis
kejam dan menjajah negara-negara termasuk Palestina gitu ya. Jadi itu diantaranya, jadi enggak semua. Wallahu alam. Maka yang lain silakan. Masih ada? Silakan, masih ada. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sudah selesai. Saya tutup ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga menambah khazanah keilmuan kita dan menambah pengetahuan kita seputar siapa itu Bani Israel, siapa itu Yahudi, dan siapa itu Zionis. Semoga ada umur panjang bisa bertemu lagi mengkaji lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup